Oke guys, masih di Otomo TV. Nah, bagaimana kabar kalian? Semoga semua sehat-sehat aja. Walaupun di pandemi COVID begini mungkin banyak duka, banyak yang sakit. Tapi kita berdoa semoga kalian baik-baik saja, kalian tetap stay di rumah dan jaga kesehatan keluarga. Nah, karena itu juga kita jadi memutuskan untuk tidak melakukan syuting dulu, karena untuk menjaga protokol juga lagi PPKM gini. Jadi gue putuskan untuk membuat vlog singkat lagi. Dan kali ini gue akan mengupgrade sesuatu. Tapi bukan mengupgrade mobilnya teman-teman, tapi bisa dibilang akan meningkatkan pengalaman kalian dalam memiliki mobil kalian dan mengendarai mobil itu sendiri. Nah, upgrade-nya apa? Yang akan kita upgrade adalah rumahnya mobil. Nah, simak terus videonya. Let's go. Oke, jadi seperti yang tadi gue udah sebutin, gue mau mengupgrade rumahnya mobil. Maksudnya apa? Yaitu garasi teman-teman. Kenapa buat gue ini penting? Jadi gini, menurut gue ketika kita punya mobil, penting banget buat punya garasi. Pertama, kita nggak mengganggu jalan orang, itu udah pasti. Karena ketika kita parkir sembarangan di pinggir jalan itu akan mengganggu orang banget. Orang yang lewat jadi terganggu. Juga sangat rawan sekali mobil kita diisengin, dibaretin, atau diserempet orang. Itu ngeri banget. Lalu selanjutnya juga paling bahaya adalah mobil kalian bisa dipecahin kacanya sama orang, bisa diambil barang-barangnya, atau yang paling sial adalah dicuri orang teman-teman. Nah, selain itu juga ada lagi kelebihan kalau kalian masukin garasi adalah mobil kalian lebih selamat dari matahari teman-teman. Matahari, hujan, itu tuh ngancurin cat kalian banget. Juga interior bisa kena karena kepanasan. Jadi memang fungsinya banyak banget. Ketika kalian taruh garasi, itu mobil jadi lebih aman, lebih awet, cat juga jadi lebih bagus. Kalau kena hujan juga dia nggak bercak. Jadi memang manfaatnya banyak sekali. Nah, tapi gue tahu banget perbedaannya antara punya mobil di garasi sama enggak. Karena memang walaupun masukin garasi kelebihannya banyak, gue juga mengalami kerepotan yang cukup banyak. Nah, kebetulan gue tinggalnya di dekat pinggir jalan. Nah, itu kalau gue mau keluarin mobil, itu rempong banget. Karena gue harus buka pintu, gue masuk mobil, gue keluarin lagi mobilnya, gue parkir dulu. Dan ketika gue parkir di depan pintu itu udah macet, udah diklaksonin orang. Udah gitu gue harus nunggu lagi, gue liat spion kanan, apakah ada motor lewat, mobil lewat, gue tunggu dulu. Baru gue keluar lagi, gue kunci pintu. Baru gue masuk mobil lagi pelan-pelan, lihat belakang, takutnya ada motor lewat. Gue masuk lagi dan gue baru jalan. Jadi itu lumayan makan waktu banget, karena memang ya jadi ribet teman-teman. Dan itu yang membuat gue kadang males ngeluarin mobil, males pakai mobil. Jadi gue kadang-kadang karena itu gue lebih pilih udahlah naik motor aja, karena males ngeluarin mobil. Sesimpel itu. Belum lagi pas masuknya gue harus ngelakuin hal yang sama lagi. Gue harus parkir kiri dulu, menepi. Gue ngeliat spion lagi ada mobil apa enggak. Gue harus buka pintu, gembok. Gue buka pintunya, gue dorong. Gue masuk pintu lagi, harus lihat belakang lagi. Gue maju, gue mundur. Dan harus kunci pintu lagi buru-buru, karena takut ya kalau lagi malam atau lagi sepi, kadang kan takut ya kita lagi buka pintu, buka lebar, tiba-tiba orang masuk nodong mobil atau semacam amit-amit ya. Jadi buat gua itu bener-bener rempong teman-teman. Itu yang bikin namanya punya garasi, punya pagar itu bener-bener bikin ribet banget. Nah, akhirnya gue putusin, gue cari-cari sesuatu yang bisa menjadi solusi untuk kasusnya gue ini, atau mungkin kasus teman-teman yang mungkin senasib sama gue. Nah, itu adalah electric gate teman-teman. Nah, electric gate ini memang udah dari lama banget gue pengen, karena memudahkan sekali. Jadi mau keluar mobil tinggal pencet, keluar, tutup sendiri, nggak ngerebetin orang, nggak minta-minta. Kalau kalian punya asisten rumah tangga, mungkin kalian bakal teriakin asisten rumah tangga buat bantu tutup, atau kalian klakson sampai nunggu dibuka pintunya, semacam itu. Nah, electric gate ini akan menyelesaikan semua solusinya. Nah, karena itu gue dulu sempet cari, kira-kira setahun 2 tahun lalu gue tuh sebenarnya udah pengen. Tapi zaman dulu tuh entah kenapa harga masih tinggi-tinggi banget teman-teman. Masih di angka 8 juta, belasan juta. Itu bikin gue mikir lagi, masa untuk kemudahan ini gue harus keluarin duit sebesar itu. Akhirnya gue jadi mikir, dan itu ketunda sampai sekarang. Sampai akhirnya gue kemarin search Tokopedia dan gue nemu satu vendor, dan dia berani ngasih harga 2,5 juta teman-teman. Bayangin, 2,5 juta. Dan dengan tambahan jasa pasangnya yang lumayan rapi, itu jadi 4 juta. Nah, dengan 4 juta kalian udah dapetin semua kepraktisan dan kemewahan itu teman-teman. Hal yang dulu gue pikir mahal, 8 juta mahal juga ya, sekarang jadi 4 juta. Dan ini membuat gue berpikir lagi untuk memasangnya. Akhirnya gue ngobrol-ngobrol, kebetulan memang vendor ini gue rekomen banget. Gue gak kenal, bukan kenalan gue, tapi karena gue ngobrol, banyak konsultasi, dan orangnya responsif banget, profesional, juga
baik dan menurut gue kerjanya rapi dan memang oke banget sih. Nanti kalian boleh hubungin, ntar gue taruh kontaknya aja kalau mau tahu. Nah, gue putusin buat pasang sama dia. Nah, kira-kira bagaimana proses pemasangannya? Kalian bisa lihat di video setelah ini. Dan selain itu, kira-kira ini gue akan contohkan pemakaian gue sehari-hari yang membuat gue akan menjadi sangat mudah banget. Nah, kira-kira gini teman-teman. Nah, jadi ini untuk pemakaian sehari-hari, gue tinggal masuk mobil, nggak usah buka-buka pagar, gue tinggal nyalain mobil. Mobil udah startup, gue tinggal pencet tombol di sini. Ini remote sebenarnya, jadi gue pasang di sini biar katanya nempel aja tapi nggak kelihatan. Gue pencet, udah buka. Buka, gue tinggal keluar dan pas lagi gue belok kiri, gue tinggal pencet tombol tutup lagi, ketutup, selesai. Nah, ini contohnya. Jadi gue ketika gue mau balik, gue tinggal pinggirin mobil ke kiri, ya kan? Terus gue pencet tombolnya di sini nih. Nah, gue taruh di sini sengaja. Jadi dari sini nggak kelihatan tuh ya. Tuh, gue main clean lah, dan ini nggak mengganggu apa-apa. Teleskopiknya masih bisa main tanpa rusak. Gue pencet aja. Nah, udah. Dia kebuka sendiri kayak gini. Udah deh, gue tinggal masuk. Nah, setelah gue masuk sempurna, gue tinggal pencet lagi tombolnya. Gue pencet tombol tutup. Udah deh, beres. Nah, mantap kan? Nah, kira-kira itu. Semoga kalian yang senasib sama gue bisa terinspirasi juga buat pasang ini, karena sekarang udah gak terlalu mahal. Ya memang gak murah, tapi udah gak terlalu mahal dibandingin dulu dan worth it banget. Jadi buat kalian, gue sangat merekomendasikan ini untuk kalian yang taruh mobilnya di garasi dan ada pagarnya. Jadi kalau kalian tinggal di komplek cluster nggak ada pagar, ya nggak usah lah ya kan, udah ketutup tapi aman gitu. Jadi kalau kalian tinggal di pinggir jalan atau ada pagarnya, ini guna banget karena kalian jadi nggak repot, nggak harus keluar masuk, nggak harus pencet klakson atau manggil orang atau nyuruh istri buka pintu yang sering gue lakukan. Itu nggak perlu lagi, jadi simple banget. Nah, terus banyak pertanyaan kan. Gue juga pas melakukan ini gue banyak sekali pertanyaan. Nah, yang pertama yang sering gue tanyakan adalah, Gan, bagaimana ini kalau mati lampu? Nah, kalau mati lampu, dia memang mati, tapi dia punya switch yang bisa kalian pencet dan dia bakal berubah jadi manual. Nah, itu yang harganya 4 juta teman-teman. Tapi karena gue kemarin lumayan nggak mau repot, gue akhirnya ambil yang 5 juta. Apa 5 juta? 5 juta itu bedanya dia memakai yang harusnya DC, jadi motornya DC. Ketika motornya DC, dia bisa nyimpen listrik, jadi dia punya baterai cadangan teman-teman. Jadi kalian harus bayar lebih 1 juta buat masang baterainya itu biar bisa dia nyala walaupun lagi mati listrik, kira-kira kayak gitu. Terus ketika dia ketutup kan percuma kan, mesti digembok lagi kan? Enggak juga teman-teman. Jadi ketika dia nutup pakai electric gate-nya itu, dia udah otomatis kunci. Jadi dari mesinnya itu sendiri dia udah ngelok. Jadi kalian nggak perlu gembok lagi. Udah aman, kalian mau dorong pakai tangan juga nggak bakal kuat karena itu nguncinya kuat banget di bagian motornya udah ngunci. Jadi itu simpelnya. Jadi kalian nggak perlu gembok lagi. Palingan kalau kalian mau lebih aman, malamnya kalian gembok lagi, tapi menurut gue ya itu bakal mengurangi kepraktisan, jadi sama aja bohong. Kan kita maunya keyless ya, mau semua keyless. Nah, sebagai bukti ketika kunci begini, kalau kalian tarik, ini nggak bisa ditarik teman-teman, udah keras banget. Jadi gembok gini-gini gue udah nggak pakai lagi. Kira-kira begitu. Terus bisa nggak dikendalikan dari jauh? Bisa teman-teman. Sekarang juga dia udah nempel sama wifi receiver. Jadi kalian bisa kontrol pakai HP kalian, udah smart banget pakai aplikasi HP. Gue sering banget nih, gue kepakainya ketika orang lagi ada kiriman, nelpon, gue lagi di luar rumah. Waduh, kemana nih, ada kiriman tapi gue lagi di luar rumah. Orang ada telepon, gue cuma bilang, Mas bentar lagi pagarnya saya buka, Mas taruh aja di dalam, nanti saya tutup lagi. Udah, saya lihat CCTV, saya pencet tuh dari jauh,
pintunya kebuka, orang yang naruh paket di dalam, gue pencet lagi, tutup lagi. Itu pemakaian yang lumayan mempraktis banget sih. Jadi ya jadi smart gate jadi sangat-sangat praktis dan cukup aman. Lalu juga bagaimana ya, daerah saya banjir. Nah kebetulan daerah gue juga banjir, dan mesin ini bisa ditaruh di bagian atas pagar, jadi tinggi banget. Nah itu pun nggak ada masalah juga. Terus bahaya nih kan, motor listrik kan bisa ngegencet orang. Dulu kan ada kasus orang mati nih gara-gara kegencet pagar. Nah orangnya nyontoin, jadi dia kemarin pas lagi masang, gue juga cukup kaget. Dia bilang, enggak om, tenang aja, walaupun ini nggak ada sensor. Dia coba tuh, dia berdiri di antara pagar. Jadi ketika slidingnya yang jalan, dia nabrak orangnya. Memang orangnya awal kedorong, tapi pas udah kedorong set, ketahan badan, udah motornya nggak kuat dorong lagi. Jadi motornya ini memang cukup kuat, tapi ketika dia kena beban yang cukup besar kayak badan manusia gitu, ketahan, motornya udah nggak mampu dorong lagi. Jadi ini cukup aman teman-teman. Memang mungkin kalau ada anak kecil itu masih bisa cedera, kalau misal tangannya doang tuh cedera. Tapi kalau ada orang besar atau semacamnya itu nggak sampai mematikan bagaimana teman-teman. Memang tetap harus hati-hati ya. Jadi tetap keep in mind bahwa itu tetap benda yang bergerak harus dijauhi. Nah sisanya kalian boleh tanya-tanya aja sama orangnya langsung, karena mereka yang lebih tahu, lebih jago. Karena aku cuma user biasa, dan buat gua ini sangat-sangat bermanfaat banget buat experience gua dalam memakai mobil itu sendiri. Karena kan modif nggak harus selalu mobilnya ya, tapi kalau sarana dan prasarana dari mobil itu sendiri mendukung, bakal bikin kalian lebih happy lagi. Dan setelah pasang, memang seminggu ini gue jadi seneng banget. Gue nggak usah pusing bolak-balik mobil. Karena ada beberapa hal juga yang kelebihannya, kayak misalnya mobil kalian juga jadi lebih terawat. Kayak misalnya lagi hujan, contohnya teman-teman, biasanya kan gue harus buka pintu, mobilnya kena basah, panel-panelnya basah, dalamnya basah. Kalau ini kalian nggak usah takut, kalian buka, kalian masuk ke dalam garasi, udah nggak kena basah, mobil kalian juga lebih awet. Semoga video ini membantu. Dan kalau kalian suka dengan modifikasi hari ini, kalian terbantu dengan video ini, jangan lupa untuk klik subscribe dan komen, dan boleh share ke teman-teman jika kita menjadi semangat lagi untuk bikin konten. Kalau gitu sampai jumpa di next video, masih di Automotive.